Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sosial, jumpa lagi dengan kita di channel YouTube Linjamsos. Oke, sobat sosial, kali ini saya dan kawan-kawan sedang berada di komplek kantor gubernur Kalimantan Barat. Nah, saya punya pantun untuk kawan-kawan. Satu pantun untuk kawan-kawan sobat sosial. Ada lepat ubi, kelepon Nagasari. Bawa nonton TV, minumnya air kopi. Kalau kawan-kawan mau berkunjung ke sini, dengan senang hati kami menanti. Baik, sobat sosial, hari ini saya bersama perwakilan SDM PKH Kalimantan Barat diwakilkan oleh teman-teman yang ada di beberapa kabupaten kota. Yang pertama di sebelah kanan saya, mari kita perkenalkan. Silakan, Bung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauludin, saya koordinator Kabupaten PKH Kuburaya. Mana Kuburaya itu terdiri 70% dari perairan. Jadi turun ke bandara, masuk kecamatan Sungai Raya, tidak lupa singgah ke Sungai Kakap untuk verifikasinya. Kepong bakul semboyan dari bupatinya, menanjak dan bahagia KPM Kuburayanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep kan sobat sosial? Ya mantap memang dari Kuburaya. Selanjutnya saya juga ada kawan dari kabupaten tetangga saya di sebelah. Sebelum di kabupaten sebelah, saya perkenalkan dulu nih di sebelah saya yang kecil mungil. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Oke, kasih. Oke, terima kasih. Halo Sobat Sosial. Jadi saya perkenalkan dulu, saya adalah Serik Natalina, Koordinator Wilayah Kalbar 2. Jadi saya adalah Koordinator Wilayah untuk 7 kabupaten kota yang ada di Kalbar ini. Saya mewakili Korwil Pedalaman. Jadi mulai dari Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sanggau, Sekadau, itu adalah rata-rata daerah akses. Nah, di daerah akses ini seru teman-teman. Kalau teman-teman mau sampai ke daerah akses itu, nanti bisa saya bawa salah satunya yang sekarang lagi dikelilingi oleh Sungai Kapuas. Jadi nanti ke depan itu akan jadi Kapuas Raya karena ada Sungai Kapuas di situ. Nah, yang sedang meluap banjir sekarang itu adalah daerah Sungai Kapuas. Jadi kalau teman-teman pengennya berwisata air bisa ikut saya ke sana, sekaligus medannya keren-keren dan itu unik. Jadi teman-teman kalau misalnya sobat sosial ingin berpetualangan, ingin berbagi pengalaman dengan pendamping saya di sana, itu bisa kita di wilayah-wilayah sulit yang ada di wilayah Kalbar Akses. Nah, di sana terdiri dari berbagai pendamping yang berbagai suku, agama, ras, dan kebudayaan yang cukup unik. Begitu juga dengan KPM. Makanya kalau teman-teman mau datang ke sana, itu bisa melihat bagaimana suku, agama, ras di sana itu bisa bersatu Bhinneka Tunggal Ika, persis seperti keterwakilan dari kantor gubernur di sini. Nah, nanti kalau lebih jauh nanti kita akan bincang-bincang. Teman-teman kalau tertarik, jangan lupa tetap nonton channel YouTube Linjamsos, oke ya. Oke, baik teman-teman, channel YouTube yang Linjamsos. Oke. Kali ini saya juga ditemani oleh satu korkap yang ada di tetangga sebelah kami Kota Pontianak. Saya persilakan untuk Ibu korkapnya. Baik, hai Sobat Sosial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Susanti, Koordinator PKH Kabupaten Mempawah, yang mana Kabupaten Mempawah berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Kami punya 9 kecamatan, 60 desa, dan 7 kelurahan, di mana akses alhamdulillah masih sangat mudah. Tapi ada satu kecamatan Sadaniang yang di situ kami punya SDM 2 cewek-cewek luar biasa yang alhamdulillah kadang ketika melakukan FDS mereka tidak bisa pulang, jadi menginap di rumah-rumah KPM yang asli kultur budayanya adalah suku budaya adalah masyarakat Dayak Kalimantan. Sekian, terima kasih. Nah, itu sobat sosial, itulah tadi sekilas perkenalan dari kawan-kawan saya yang ada di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Ini baru sebagian, baru 20% dari 14 korkap-korkot yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kami berempat ini baru perwakilannya. Sebelum kita lanjut ke bincang-bincang lebih lanjutnya, saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya dari awal belum kenalkan. Nama saya Asdiana, saya koordinator PKH Kota Pontianak. Saya
Ada pantun satu lagi buat kawan-kawan semua. Kawan-kawan sobat sosial, ini pantun untuk kalian semua. Mak janda masak tempoyak, beli paku di pasar tengah. Cakep. Salam kenal dari kami SDM PKH Kota Pontianak. Budaknya padu, pantang menyerah. Yeay. Baik sobat sosial, itulah tadi sedikit bincang-bincang terkait perkenalan kita dengan kawan-kawan SDM PKH Kalimantan Barat. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan dengan bincang-bincang apa sih yang menjadi daya beli atau daya tarik SDM ataupun PKH yang ada di Kalimantan Barat. Yuk kita masuk ke channel YouTube Linjamsos. Oke. Teman-teman, saya akan menceritakan tentang keunikan dari SDM PKH atau pelaksanaan PKH di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi walaupun saya beradanya di wilayah pedalaman, tapi sebenarnya Kalimantan Barat ini luas. Jadi ada terbagi menjadi dua, pesisir dan pedalaman. Nah, untuk wilayah pesisir tentu juga punya tantangan tersendiri. Salah satunya ya daerah pulau, kemudian juga SDM perkotaan juga tidak lebih mudah daripada SDM yang ada di pedalaman. Nah, saya juga cerita sebelum saya menjadi koordinator wilayah Korwil, saya juga pernah seperti teman-teman lain itu menjadi pendamping. Jadi dari 2013 itu saya menjadi pendamping sosial. Jadi waktu itu saya juga mendampingi wilayah yang cukup akses. Jadi ada di Kabupaten Sintang, Kecamatan Kain Hilir, itu juga termasuk wilayah akses. Saya satu pendamping mendampingi hampir 300 KPM dengan 43 desa. Nah, setelah itu tahun 2015 saya mengikuti seleksi menjadi koordinator kabupaten waktu itu. Jadi menjadi koordinator kabupaten itu tentu saja harus ada rekomendasi dari dinas sosial. Nah, saya waktu itu terpilih untuk mendapatkan rekomendasi itu. Nah, kemudian di akhir tahun 2015 itu saya kembali lagi mengikuti seleksi koordinator wilayah. Jadi karena kemarin Kalbar itu dibagi menjadi dua wilayah, wilayah barat dan wilayah pesisir dan wilayah pedalaman, maka wilayah pedalaman itu direkrut satu korwil yang dari wilayah pedalaman, korkap wilayah pedalaman lah yang boleh ikut seleksi waktu itu, dan kami mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi tentu saja saya ingin menceritakan ini supaya teman-teman tahu bahwa di PKH itu ada jenjang karirnya jika teman-teman bisa kinerja dengan baik, kemudian teman-teman ikhlas dan ridho mendampingi KPM masing-masing. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian keunikan lain lagi di wilayah pedalaman itu terdiri dari wilayah akses yang perairan dan perbukitan atau pegunungan. Nah, di situ tentu SDM PKH yang harus tangguh-tangguh. Jadi saya punya SDM PKH itu dari 700 lebih SDM PKH sekalbar. Wilayah saya itu hampir 400-an. Nah, 80% itu hampir rata-rata perempuan. Nah, bayangin dong, perempuan itu perempuan-perempuan perkasa saya sebut. Kenapa? Mereka ke wilayah-wilayah pedalaman itu naik perahu. Kemudian makanya saya bilang kalau mau jadi SDM PKH wilayah Kalbar 2 itu harus pandai berenang. Jangan nggak bisa ini, kalau nggak bisa berenang itu bahaya nanti karena arus jeramnya itu tinggi-tinggi. Nanti kalau kita pakai perahu itu biasanya perahu yang disebut dengan cis kalau istilah Dayaknya itu. Jadi saya suku Dayak, teman-teman saya ini suku Melayu dan sebagainya. Itu juga sama mewakili keberagaman dari ornamen kantor gubernur ini. Makanya kita syuting di sini ya. Jadi di sana kalau misalnya naik perahunya nanti bisa aja air sungainya kering. Kalau kering itu berarti perahunya diseret dari pedalaman itu. Kemudian kalau pulang bisa jadi banjir. Kalau banjir itu berarti seperti yang sekarang, luapan sungai itu cukup tinggi sehingga cukup deras. Nah, itu salah satu tantangan secara ini. Tapi teman-teman saya strong. Itu pertama. Kedua lagi, kami bagaimana solusi menyelesaikan itu, menghadapi medan yang sulit, kemudian kultur budaya dan sebagainya. Pendamping itu rata-rata bisa mengerti bahasa lokal. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa lokal. Dengan begitu mereka lebih mudah masuknya itu. Kemudian kalau terhadap penyaluran kami memang biasanya agak terkendala di geografi sulit. Biasa di kode 5 itu solusinya bagaimana? Kami tentu saja kerjasama dengan Himbara. Jadi dengan bekerja sama dengan Himbara itu membuat kami bisa kadang-kadang kami turun ke sana langsung. Jadi Himbara di sini hebat-hebat. Biasanya mereka juga ikut ke lapangan, turun langsung. Kemudian juga tentu dengan dukungan pemerintah kabupaten kota terkait
terkait tersebut. Jadi tidak bisa kerja sendiri teman-teman. Kalau mau sukses itu kita harus kerjasama bergandengan tangan. Jangan membedakan perbedaan itu jangan dibesar-besarkan. Kita harus bersatu padu. Nah, dengan begitu maka kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah di lapangan akan terasa ringan. Jadi itu salah satunya. Kemudian SDM PKH harus mau berbaur. Jadi saya setuju teman-teman kami itu biasanya mereka sudah cukup akrab dengan ini. Apapun masalah, kadang bukan hanya masalah PKH, apapun masalah di masyarakat yang diketahui orang itu adalah SDM PKH. Jadi itu kurang lebih yang ini nanti teman-teman bisa berbagi lagi. Mungkin itu wilayah pedalaman, saya wakili teman-teman saya di pedalaman. Nanti teman-teman kota beda lagi masalahnya kan? Cakep Bu Korwil, benar sekali itu. Ya, baik teman sobat-sobat sosial, itu tadi sekilas info nih bagian dari SDM PKH dan medan yang ada di lokasi yang ada di pedalaman Kalimantan Barat. Nah, kami bertiga ini juga perwakilan dari SDM PKH yang di Kalimantan Barat itu tidak hanya di pedalaman tetapi di pesisir. Nah, untuk di daerah-daerah pesisir ini kemungkinan di kasat mata orang itu enak wilayahnya, tetapi tidak juga sedikit masalah-masalah yang dihadapi oleh SDM PKH. Benar kan Ibu Desi? Setuju Pak Aldin? Nah, seperti itu. Iya, benar kan Bu Korwil? Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali memang masalah-masalah yang kompleks dihadapi oleh teman-teman SDM PKH di masing-masing wilayah dampingannya. Agak mudah kan? Iya. Medannya dari dalam itu luar Betul. biasa. Ya, betul sekali. Nah, untuk Kota Pontianak sendiri sebagai sekilas infonya bahwa saya menjadi koordinator PKH Kota Pontianak itu di tahun 2015. Sama seperti kami semuanya berawal dari SDM PKH yang dulunya saya adalah seorang pendamping. Sama seperti Bu Korwil, dulu kami sama-sama seorang pendamping. Cuma bedanya saya adalah senior. Senior artinya 2010 itu pertama kali PKH yang ada di Kalimantan Barat. Nah, teman-teman ini juniornya saya gitu ya. Maaf suhu ya, seperti itu. Jadi di Kota Pontianak itu SDM-nya ada sekitar 50 SDM PKH Kota Pontianak. Itu terdiri dari 48 pendamping dan 2 APD-nya atau operator. Nah, masing-masing mereka juga ditugaskan di masing-masing wilayah kecamatannya yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Seperti itu. Kota Pontianak terkenal dengan Tugu Katulistiwa. Jadi memang agak ya beginilah. Kalau misalnya kondisi kulit kami agak eksotik, itu adalah anugerah. Karena itu ciri khas kami SDM Kota Pontianak yang dulunya putih sekarang agak eksotik. Karena lintas Tugu Katulistiwa yang memang suhunya sangat-sangat panas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus tahan banting nih dengan panasnya. Bagaimana Pak Aldin? Siap. Baik sobat sosial. Nah, Kuburaya ini berdekatan dengan Kota Pontianak yang dulunya Kuburaya kabupaten menyatu dengan Kabupaten Mempawah. Nah, jadi Kuburaya ini mekar pada tahun 2007. Nah, Kuburaya itu sendiri terdiri dari 9 kecamatan dan 118 desa. Nah, di mana rata-rata daerah itu daerah blank spot dan daerah perairan. Nah, SDM PKH Kuburaya itu terdiri dari 69 SDM. 69 SDM, 2 APD dan 1 koordinator kabupaten. Nah, kalau turun di bandara itu sudah masuk Kecamatan Sungai Raya. Nah, turun dari Bandara Supadio itu wilayah Kuburaya, tapi jauh di sana di pelupuk mata daerah Kuburaya, apalagi daerah Kecamatan Batu Ampar. Sebenarnya dalam skala nasional Kecamatan Batu Ampar ini masuk dalam wilayah akses, yang mana di Kecamatan Batu Ampar itu terdiri dari pulau-pulau. Nah, sobat sosial, walaupun teman-teman berada di wilayah Kuburaya yang 70% itu daerah perairan, tapi semangat juang dan semangat mengabdi SDM PKH Kuburaya itu tidak diragukan kembali. Nah, seperti kemarin ada juga pendamping Kuburaya, Kecamatan Sungai Raya yang mempunyai peternakan jamur. Nah, di masa pandemi tahun lalu
Itu teman-teman SDM PKH Rasau Jaya itu berbagi jamur ke rumah sakit. Rumah sakit yang baru dibangun di Kuburaya. Berarti aksi sosial juga. Nah, aksi sosial. Dan baru-baru ini untuk SDM PKH Terentang, tepatnya di daerah Betuah yang nun jauh di sana yang belum tersentuh oleh listrik. Jadi teman-teman SDM PKH Terentang bekerja sama dengan teman-teman teknik itu memasukkan tenaga surya di kecamatan di Terentang. Keren. Dan mudah-mudahan untuk tahun depannya semua desa sudah terakses internet dan listrik oleh pemerintah Kuburaya. Terima kasih. Nah, Kuburaya itu menanjak dan bahagia. Nah, ini slogan dari Pak Bupati Kuburaya. Oke, Terima kasih. Cakep. Oke, sobat sosial, selanjutnya nih teman kita yang satu lagi ingin berbagi nih bagaimana sih keadaan yang ada di Kabupaten Mempawah. Monggo, Bu Desi. Terima kasih Bu Korkot, Bu Korwil dan Pak Korkap Kuburaya. Baik, Mempawah sendiri tadi saya sudah jelaskan bahwa kami punya 60 desa dan 7 kelurahan, yang mana kami punya 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sadaniang dan Toho itu dihuni oleh para Sri Kandi Tangguh, yang medannya ketika kita di sana no akses sinyal, ketika kita di sana FDS-nya kita harus nginap, di sana kultur budayanya berbeda, banyak hewan-hewan ternak yang memang berkeliaran di... Itu cocok sama saya itu sebenarnya. Iya, berarti sama kan? Iya, seharusnya daerah masuk ke daerah saya itu. Dan kami juga mungkin kalau FDS memang kita udah makin maju penekanan ya, P2, K2, tapi kami lebih menekankan kembali supaya ngejar ke merah kita. Kami lebih mengejar ke pola pendidikan, pola pengasuhan dan pendidikan anak. Lanjut. Makanya kenapa dinas sosial sendiri yang sangat mendukung selama ini dengan dana sharing yang juga alhamdulillah cukup, walaupun tidak sebesar Kota Pontianak ya Bu Korkot. Amin. Cakep. Tapi minimal kami punya dinas yang alhamdulillah luar biasa yang mensupport. Jadi intinya kerjasama ya, iya, dengan dinas. Kerjasama yang luar biasa, karena mereka juga memperjuangkan dana sharing yang mantap. dari pertama PKH ada di tahun 2013 sampai sekarang kami tidak pernah lepas dari dana sharing Pemda. Iya, itu. Walaupun tadi sekali lagi saya tekankan nominalnya tidak sebesar Kota Pontianak, tapi kami dapat seragam setiap tahunnya, kami dapat makan minum rakor setiap bulan, honor dan insentif dari Pemda Kabupaten Mempawah. Terima kasih Pemda Kabupaten Mempawah. Itu kan berkat kerjasama Korkapnya bisa koordinasi dan negosiasi ya. Alhamdulillah. Itu bagus. Memang dari semua kabupaten kota itu pastinya sedikit banyak pasti akan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa kepada SDM PKH di kabupaten kota masing-masing. Hanya kita tidak bisa menilai dari nominalnya saja, tetapi bagaimana mereka berkontribusi dengan memperhatikan SDM PKH saja itu sudah sangat luar biasa. Benar tidak teman-teman? Betul. Oke, baik teman-teman sobat sosial. Nah, kita saat ini sedang gencar-gencarnya apa nih? Vaksin. Yes, vaksin. Iya, vaksin untuk KPM PKH itu tidak hanya untuk SDM PKH tetapi juga untuk KPM PKH ya, Ibu ya. Ya, jadi kita memang harus menggalakkan vaksin. Fokusnya ke vaksin KPM saat ini. Iya, betul. Jadi itulah teman-teman juga, kita juga di daerah juga menggalakkan sistem vaksin, karena dari Pak Gubernur pun juga mendorong untuk semua masyarakat di Kalbar ini mengikuti vaksin. Nah, saya lanjut lagi ya cerita tentang wilayah-wilayah saya, itu termasuk juga wilayah pesisir. Jadi kita di sini ada 3 yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Jadi ada Sambas, ada PLBN-nya, kemudian Entikong adanya di Sanggau. Nah, kemudian juga 4 ya, Sintang berbatasan juga dengan Malaysia, kemudian juga Kapuas Hulu ada PLBN-nya. Nah, di sini ada dilema sedikit ketika kita memberikan program PKH. Jadi sering sekali KPM tidak mengambil bantuannya. Jadi bukan dikarenakan dia tidak memerlukan, ternyata setelah kita cross check KPM itu dia bekerja di negara tetangga. Jadi bukannya dia pindah wilayah atau apa, sekedar misalnya bukan jadi TKI, disebut TKI juga nggak bisa karena dia hanya pindah sementara saja. Jadi kadang di situ dilemanya, dia pindah hanya misalnya bantu negara tetangganya itu panen padi. Nah,
kemudian dia nggak bisa balik ke Indonesia dulu untuk ngambil bantuan sosialnya yang sekarang kan nggak boleh ditabung, harus setiap tahap diambil. Nah, itu kadang-kadang dilema pendamping itu sampai nyusul ke bagian ladang atau bagian kebun tempat KPM itu berada. Jadi sebenarnya bukan kebun negara tetangga sih, sebenarnya kebun dia, tapi karena berbatasan negara, kalau di perbatasan yang ilegal artinya bukan PLBN-nya, itu sebenarnya batas dua negara itu tidak terlalu ada batas tertentu yang ini mereka sama-sama saja di situ sebenarnya. Cuman kan karena ada terpisah oleh batas negara sehingga untuk mengambil bantuannya cukup jauh. Nah, itu juga tantangan untuk yang wilayahnya di perbatasan. Jadi itu kadang-kadang menjadi dilema juga. KPM bisa disebut TKI, nggak bisa juga karena nggak ada surat TKI-nya. Jadi disebut sebagai ini juga nggak bisa. Makanya kendalanya di situ, terutama daerah Suru Tembawang, kalau misalnya di Sanggau, kemudian di Badau yang ada di Kapuas Hulu dan di Arup untuk di Sambas. Jadi itu ya, kalau kita kan batas antar kabupaten. Kalau teman-teman saya di sana tuh batas antar negara. Juga ada yang berbatas dengan Kalteng, tetangga dengan antar provinsi, ada berbatasan dengan Kaltim. Nah, itu biasanya yang kadang ongkos untuk ngambilnya itu tidak sepadan. Makanya teman-teman bank lagi sama dari dinas sosial yang saling bantu-membantu untuk mengkomunitaskan atau home visit ke daerah tersebut. Jadi itulah tantangan, dan pemberdayaan juga kita dibantu oleh KAD. Jadi dari Kementerian Sosial lagi nih yang mendorong daerah-daerah tertentu tersebut masuk KAD, maka dia dengan mudah juga kita bisa mengakses bantuan PKH dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kesuksesan PKH ini tentu saja harus orkestra, kerjasama semua pihak. Jadi mulai dari pemerintah pusat, daerah, kemudian masyarakat sekitarnya harus bekerja sama dengan baik. Itu kunci suksesnya ya. Jadi dana sharing juga sebenarnya itu terjadi karena tergantung kemampuan tiap daerah. Memang semua menganggarkan, cuman tergantung lagi dari PAD masing-masing daerah, gitu ya teman-teman ya. Oke, cakep, benar sekali, betul kan gitu. Baik teman-teman sobat sosial, kali ini kita itu tadi cerita-cerita yang banyak sekali disampaikan oleh teman-teman perwakilan dari SDM PKH Kalimantan Barat. Nah, khusus untuk Kota Pontianak sendiri nih sobat sosial, ini tempat yang sangat-sangat gimana ya? Kami tidak bisa nak bilang bahwa tempat ini nih tempat yang tidak ada masalah, tetap jangan dikira tidak ada masalah bro ya. Jadi kita juga ada masalah sebenarnya. Semuanya sebenarnya kompleks masalahnya kalau misalnya kita kaitkan dengan PKH. Tapi semuanya dapat kita sikapi dengan hati yang senang, pikiran tenang. Ya, kata Pak Gubernur tidak boleh gopo, benda gini mau tenang, tidak boleh gopo, betul tidak bro? Siap. Ya kan? Cakep. Nah, oke, sobat sosial, Kota Pontianak itu mungkin saya hanya bisa menjual tentang kulinernya. Kalau kuliner the best. Untuk KPM PKH-nya juga pun ada dong, yang pandai kuliner ada dong. Nah, teman-teman, kalau misalnya ke Pontianak ini silakan sekaligus menyukseskan usaha KPM. Betul, cakep. Banyak kuliner-kuliner yang dibuat oleh usaha-usaha KPM kita. Silakan nanti kalau emang mau kita antar. Kecil telapak tangan kita antar. Nih Bu, ditadahkan. Oke, baik sobat-sobat sosial, itulah tadi sekilas info terkait dengan SDM PKH dan perjalanan PKH di Kalimantan Barat. Sobat sosial, jangan lupa tetap saksikan, nonton channel YouTube Lin Jamsos. Oke. Satu kata untuk kawan-kawan sobat sosial, satu bahasa, satu pepatah, dan satu pantun. Pantun favorit saya, udah terkenal di seluruh Kalbar. Karena setiap kali saya MC selalu itu yang saya katakan. Pak Upi ngajak menikah, tapi saya tetap bertangguh. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.